Kalau saya sendiri berpendapat secara konstitusional sebenarnya kelembagaan wakil presiden itu jangan kita maknakan sebagai satu institusi yang sebenarnya cuma hanya pelengkap derita. Jadi posisi atau eksistensi wakil presiden itu sebenarnya adalah sebagai pembantu presiden, sebagai satu intention konstitusional. Jadi memang itu adalah perintah konstitusi, harapan konstitusi untuk memang seorang kepala negara dibantu oleh sosok wakil presiden. Sekarang pertanyaannya, bantuan seperti apa yang akan diberikan oleh seorang wakil presiden? Apakah bantuan wapres itu sama dengan bantuan seorang menteri? Itu tidak sama. Bantuan seorang menteri dengan bantuan seorang wakil presiden itu punya kedudukan konstitusional yang sangat-sangat berbeda. Untuk itu saya berpendapat bahwa sebenarnya atau idealnya konsep pengisian seorang wakil presiden adalah sesuai dengan kebutuhan konstitusional. Apa kebutuhannya? Wakil presiden itu tidak cuma hanya ban serep, tapi betul-betul dia bisa mengambil peran dan tanggung jawab yang memang dihadapi oleh bangsa dan negara itu. Sekarang coba kita secara hati-hati dengan satu pemahaman yang utuh, apa kebutuhan bangsa kita saat ini ke depan. Saya berpendapat bahwa banyak agenda-agenda reformasi yang sebenarnya secara ketatanegaraan sampai dengan saat ini belum tuntas. Misalkan konstitusi masih menyisakan sejumlah persoalan yang sangat elementer, yang itu sebenarnya butuh pemberesan. Untuk membereskan itu jangan kita berharap bahwa anggota parlemen, anggota DPR, anggota MPR yang nanti mikirkan, tapi harusnya itu datang dari satu gerbong eksekutif yang strong, datang dari gerbong eksekutif yang kuat gitu loh. Bagaimana gerbong eksekutif yang kuat? Sosok presiden dan wakil presiden yang memang kuat. Kalau presidennya cuma punya pengalaman, maka tentunya wakil presiden punya pengetahuan. Di mana-mana tesisnya Prof. Yusril kan seperti itu, bahwa membutuhkan seorang pemimpin bangsa yang besar seperti Republik ini itu cuma dua, yaitu punya pengalaman dan punya pengetahuan. Kalau cuma pengalaman saja tanpa pengetahuan bisa di backup atau bisa dibantu oleh seorang wakil presiden atau setidak-tidaknya seorang atau kementerian negara terkait gitu loh. Tapi kalau itu bisa diselesaikan oleh seorang wakil presiden, itu konsep yang sangat ideal. Seperti yang dulu saya katakan bahwa dulu Bung Karno dan Bung Hatta seperti itu, saling mengisi. Bung Hatta seorang administrator ulung, ya. Bung Karno kampanye di seluruh dunia, di mana-mana. Bung Hatta itu membereskan soal-soal administrasi pemerintahan, membereskan soal-soal yang berkaitan dengan state apparatus, membereskan soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana kelembagaan negara, bagaimana sistem pemerintahan dibangun, bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan dijalankan. Itu semua itu pekerjaan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Nah, kedepannya bayangan kita seperti itu. Kalau sosok Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin yang kira-kira bisa menggalang aspirasi dunia, ya, bisa menggalang, bisa menjual Indonesia dalam konteks yang positif kemana-mana, mempromosikan bangsa dan negara ini, barangkali soal-soal internal seperti melanjutkan amandemen kelima konstitusi, atau soal-soal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi atau penataan sistem kelembagaan negara, check and balancing power yang saat ini belum terlalu rapi, itu bisa dibereskan oleh Prof. Yusril.